Pak Hendra bisa langsung aja, kalau di Zoom itu dia bisa timpa. Oke. Belum muncul ya? Oh, udah ya. Oke. Okay, good evening everyone. Today we are going to learn about making questions. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang membuat pertanyaan, ya. Oke, minta maaf kalau kemarin mungkin kita mungkin kecepatan, dan kali ini saya akan coba untuk lebih lambat dan mix dengan bahasa Indonesia ya. Oke, let's start. How to ask questions ya. Bagaimana kita membuat pertanyaan atau bertanya ya. In English there are 8 WH and 1 H questions. Di bahasa Inggris ada 8 WH questions ya. Pertanyaan yang dimulai dengan WH dan hanya ada satu H question. But H question ini ternyata banyak cabangnya atau anaknya. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, hari ini kita masih memasuki basic of English ya, sebelum kita ke materi hari Rabu ya. So today the basic knowledge of asking questions. Now here what they are and how they are used. Ya. What, who, whom, whose, why, when, which, where, and how. Nah, function of each questions ya, setiap pertanyaan ada fungsinya. Ya, for example, what? What is used for asking about thing. Ya, what dipakai untuk bertanya tentang thing, benda. And then who is used for asking about person, subject person. Who dipakai untuk bertanya tentang orang yang subjek. And then whom is used for asking about object person. Whom dipakai untuk bertanya untuk orang objek. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan subject person or object person? Later I will explain to you. Ya. Apa yang dimaksud dengan subject person, object person, nanti akan saya jelaskan. And then number 4, whose is used for asking about possession. Whose dipakai untuk bertanya tentang kepunyaan, ya, possession or belonging. And then number 5, why. Why is used for asking about reason. Why dipakai untuk bertanya tentang alasan, ya. And then number 6, when is used for asking about time. When dipakai untuk bertanya tentang kapan atau waktu.
And then for number 7, we have which is used for asking about choice or preference. Which dipakai untuk bertanya tentang pilihan atau preference. Preference means lebih suka yang mana, ya, pilihan. Where is used for asking about place. Where dipakai untuk bertanya tentang tempat, ya. And then the last one, how is used for asking about amount, frequency, duration, height, distance, or the way. How dipakai untuk bertanya tentang jumlah, amount, frequency, berapa kali, duration, durasi, height, ketinggian, distance, jarak, or the way, atau cara, ya. Oke. Nah, general questions on questions, how to use all the questions that we have mentioned earlier. Ya, kita akan lihat satu persatu bagaimana penggunaan, contoh-contoh menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebut, ya. For example, number 1, what? Ya, example of questions. What is your name? And then you answer with, my name is Hendra. And then what else? What is the color of your car? It is red. What time is it? It is 8 o'clock or 8 p.m. Yeah. These are the examples of questions using what. Ini adalah contoh-contoh penggunaan what dalam bertanya. Ya. Next, number 2. Who, siapa. Ya, examples. Who is he? He is my brother. Siapa dia? Dia adalah abang saya atau kakak saya atau kakak laki-laki saya. Whom do you go to school with? I go to school with my mother. Dengan siapakah kamu pergi ke sekolah? Saya pergi ke sekolah dengan ibu saya. Nah, ini yang saya maksud dengan who subject and whom as object. Ya. Who adalah pertanyaan atau menjawab pertanyaan untuk orang yang subjek. Ya, yang dimaksud dengan subjek adalah orang yang ada di pertama. Ya, yang pertama di sini adalah he, siapa? Ya, the first person. Whom adalah bertanya tentang orang objek. Ya, di sini adalah whom do you go to school with? Dengan siapa kamu pergi ke sekolah? I go to school with my mother. Saya ke sekolah dengan ibu saya. Nah, whom di sini adalah bertanya tentang my mother. My mother ini adalah objek. Sedangkan subjeknya adalah I. Ya, karena pertanyaannya adalah objek person, maka kita menggunakan whom. Ya. Oke, number 4, whose. Ya, contohnya whose pen is this? Ya, whose asking about possession or belonging. Whose pen is this? Pen siapakah ini? It is my pen. Ini adalah pen saya.
And then number 5, questions asking why. Mengapa? Why do you like Pizza Hut? Kenapa kamu suka Pizza Hut? Ya, why is asking about reason. Because it is delicious. Karena enak. Ya. And then number 6. When? Kapan? Asking about time. When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? It is on 25th September or September 25th. Ya. Ulang tahun saya jatuh pada tanggal 25 September atau September tanggal 25. Nah, apa bedanya 25 September dengan September 25? Ada yang mengatakan 25 September adalah model Indonesia. Sedangkan September 25 adalah model Barat. Ya, tidak sepenuhnya benar. Jadi yang pertama 25 September itu yang dipakai oleh British English. Ya, British use 25th September. Ya. Jadi untuk tanggal Indonesia kelihatannya mengacu pada penanggalan Inggris. Nah, sedangkan September 25th itu mengacu pada American style, ya, gaya penanggalan Amerika. Okay, next. When or what time do you go to school? Nah, when atau what time? Kalau when bertanya tentang kapan, sedangkan what time also bertanya tentang kapan. Cuman bedanya what time itu spesifik, menanyakan pada jam, ya. What time do you go to school? I go to school at 7 a.m. Saya berangkat ke sekolah jam 7, ya, pagi. What time means asking for exact time, ya. Nah, for the previous questions, when is your birthday? You cannot ask what time is your birthday. Kalau if you say what time is your birthday, artinya kamu bertanya jam berapa acara pesta ulang tahunmu mulai, ya. Nah, so remember different questions, different meaning, ya. Penggunaan yang kurang tepat bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Okay. Nah, number 7, which one do you prefer? Apple or banana? Yang mana yang kamu pilih atau yang kamu suka atau yang kamu lebih suka? Apple or banana? Apple atau pisang? I prefer apple. Saya memilih atau saya lebih suka apple. Ya. Nah, di sini bisa masuk pertanyaan why do you like apple? Ya, remember why is asking about reason. Ya, kenapa kamu suka apple? Because it is juicy. Karena juicy. Juicy mungkin lebih kurang artinya mungkin berair, ya. Mungkin seperti itu. Okay, number 8. Where? Where do you work? Ya. Example of questions using where. Ya, contoh-contoh penggunaan where dalam bertanya. Where do you work? Kamu kerja di mana? Ya, remember, where is asking about place. Ya. Nah, this kind of questions ada beberapa cara untuk menjawab. Ya, it depends on the context.
Ya, tergantung konteksnya nanyanya yang mana. Ya. So, if people ask you where do you work? Bisa dijawab dengan I work at Samsung Company. Ya, saya bekerja pada perusahaan Samsung misalnya. Or you can also say I work for Samsung Company. Ya. Nah, at, for ini disebut sebagai preposition. Ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang preposition. Ya, ini sekilas aja. At and for, these are called preposition. Ya. Nah, in this case, you can say also you can use for to mention about the company that you are working for. Yeah, but for can also mention or refer to the person. Penggunaan for ini bisa juga refer to orangnya. Ya, for example, you say I work for Eric. Nama bos kamu Eric misalnya. Saya bekerja kepada Eric, bisa. Ya. But you cannot say I work at Eric. Nggak bisa. Ya, at hanya bisa digunakan untuk perusahaan, tidak untuk orangnya. Sedangkan for bisa dipakai untuk perusahaannya dan juga orangnya, ya. Nah, bisa juga dijawab dengan I work in Tamrin. Ya, saya bekerja di daerah Tamrin. Ya, Tamrin kan luas. Ya, secara singkat aja. Mungkin ada orang mungkin rahasia, nggak pengen kasih tahu yang terlalu detail. Nah, you can simply say I work in Tamrin. Saya bekerja di daerah Tamrin. Or you can also say I work on Jalan Tamrin. Ya, saya bekerja di Jalan Tamrin. Ya, do you remember last time we learned about asking for address using at? Nah, jadi bedanya adalah kalau on hanya memakai nama jalan tanpa nomor, ya, without number. Or in another words, it means incomplete address. Ya, if it's complete address, you must use at. Ya, for example, I work at Jalan Tamrin number 4. Ya, contoh. Oke. Okay. Now we go on. 9. How. Ya. Nah, ini how. Even though it's only one how, but there are so many way of asking using how. Ya. Number one. Asking about the way. Caranya. Ya. Menggunakan how bertanya untuk bertanya tentang caranya. Ya. For example, how do you go to work? Bagaimana kamu berangkat kerja? I go by car or by train or by bike. Ya, saya pergi bekerja menggunakan mobil atau kereta atau sepeda atau motor. Tapi kalau jalan kaki, you say I go on foot. Ya, itu artinya jalan kaki. Ya. Jadi here, how do you go to work? Bertanya tentang cara. Ya. Cara kamu pergi ke tempat kerja bagaimana caranya? Menggunakan mobil atau sepeda atau jalan kaki. Ya. Nah, the second one, asking how, using how for asking frequency. Ya. How many times or how often. Ya.
How often do you go or do shopping in a week? Berapa sering atau berapa kali you go or do shopping in a week? Belanja dalam seminggu, ya. Dalam seminggu kamu berapa kali belanja atau berbelanja? You can say how often or how many times, ya. So the answer is I go or do shopping once in a week. Saya berbelanja seminggu sekali, ya. So this is how asking about frequency. Next, using how to ask about the amount, ya, jumlah. How much sugar do you have? Berapa banyak gula yang kamu punya? Nah, sugar is uncountable. That's why we use much, ya. How much? Uncountable. Then you say, I have some sugar. Saya ada sejumlah gula, ya. And then, how many apples do you have? How many? Ya, this is used for countable. Ya, countable artinya bisa dihitung. Uncountable artinya tidak bisa dihitung. I have 2 apples. Saya punya 2 apel. Ya. Nah, ini juga akan kita pelajari kalau sudah masuk ke grammar, ya. Jadi pelajaran hari ini masih basic knowledge, ya. Especially for or making questions, ya. And then next, how for asking about duration. Oh, sorry, salah ya. Ini asking about distance, bukan duration ya, salah, sorry. How long is the Nile River? Distance, ya. It is 6,650 km. Berapa panjang? Ya, berapa panjang? It is 6,650 km. Ya, 6.650 km. Ya. And then asking about height. How tall is a giraffe? Seberapa tinggi seekor jerapah? It is around 5 to 6 meter. Ya. Okay, this is another distance. How far is the sun from Earth? Seberapa jauh jarak antara matahari dengan bumi? It is 149.9 million kilometers. Ya, 149.9 million kilometers. Nah, if it's asking about duration, for example, how long is our class? Ya, durasi kelas ini berapa lama? How long is our class? It is 1 hour. Ya, 1 jam. Ya, nanti akan saya perbaiki ya. Oke. Nah, sampai di sini. Kalau mau bertanya silahkan. Nanti baru kita lanjut next ya. Ini saya lihat di chat ya, untuk lihat kalau ada pertanyaan ya. Yang mau bertanya bisa di chat ya.
AM dan PM singkatannya apa? Minta maaf, saya agak lupa karena ini saya agak lupa. AM, PM. Kalau berapa harganya itu pakai how many atau how much. Nah, kalau tanya harga, kita bicaranya how much. Ya, karena harga itu uncountable. Ya, harga atau uang itu uncountable. Bahasa Inggrisnya berapa nomor rumah kamu? What is your house number? What is your house number? Berapa nomor rumah kamu? Kalau with whom do you go to school? Apa boleh? Boleh. Tapi kurang formal. Ya, boleh tapi kurang formal. Lebih ke spoken English. Ya, percakapan sehari-hari. Mister, maaf kalau titiknya dibaca dengan apa? Kalau itu titiknya dibaca dengan point, ya 149.9, ya koma. Kalau di Indonesia itu koma, kalau di Inggris itu pakai titik, dibacanya point, ya. Misalnya panjang sebuah pen 5,6 cm, so 5.6 cm, ya point. Kapan pakai kata in, kapan pakai kata on pada pertanyaan where? Minta maaf saya kurang mengerti pertanyaan yang ini. I go by walking bisa tidak? I go on foot, ya. By walking kurang tepat, by car, by train, ya. Ada kalimat I go on foot. Kenapa pakai on bukan with? Minta maaf, saya tidak bisa jawab ini karena dari sananya, ya. Mungkin pandangan saya mungkin seperti ini. Kenapa on? Karena kenapa nggak with? Kalau with itu sesuatu yang dari luar. Misalnya with my brother, ya, dari luar. Sedangkan on adalah milik kita sendiri, kaki kita sendiri. Ya, mungkin seperti itu penjelasannya. Nah, ini ada yang membantu menjawab. AM ante meridium, PM post meridium, ya. Ini saya tidak ingat karena agak sulit mengingat yang ini. Penggunaan 100 dengan 100 apakah berbeda? Sama. I have 100,000. I have 100,000, sama aja, ya. A means one, ya. I have a car. I have one car, ya. Sama artinya. Bagaimana kita tahu harus memakai who atau whom? Berarti yang mau kita tanya adalah subjeknya atau objeknya. Misalnya, sebentar ya, saya cas dulu. Father send my brother to school. Ya, father sebagai subjek di depan. Send my brother. Brother sebagai objek di belakang. Kalau kita tanyanya father, berarti kita menggunakan who. Who send your brother to school? Ya, who. Karena father sebagai subjek.
Tapi kalau kita mau bertanya brother yang di belakang yang sebagai objek, maka kita menggunakan whom. Ya, with whom or whom does your brother go to school with? Ya, dengan siapa? With who? Atau kalau spoken English yang tadi ditanyakan, with whom does your brother go to school with? Ya. How much money do you have? Benarkah? Benar. How much money do you have? I have 50,000 rupiah. Ya, benar banget. PM is PM. Nggak pakai dot ya. AM, PM tidak pakai titik ya. Kalau titik berarti ada kepanjangannya. Ya, abbreviation. Disingkat. Ini tidak disingkat ya. Perbedaan in sama on. Kalau dalam hal address, yang tadi sudah saya jelaskan, kalau untuk address in itu lebih ke arah daerah. Ya, I live in Jakarta. Ya, daerah Jakarta. Tapi kalau mau pakai on, I live in Jakarta. On Jalan Sudirman. Ya, kalau mau spesifik berarti at. I live I live at Jalan Sudirman number 4. Ya, seperti itu. Ada sesi belajar AM PM nggak? Nggak ada. Maksudnya gimana saya kurang tahu. Apa pagi dan siang atau pagi dan malam gitu ya, mungkin maksudnya. How many dollar do you have? Nah, kembali lagi untuk uang kita menggunakan how much ya. What is your house number? Yes, correct. What is your house number? My house number is 25. Yeah. You don't say 25th, yeah, because this is not date. Pak, ini kita belajar Inggris versi Amerika atau British. Buku yang akan kita pakai nanti versi Amerika. Tapi saya sendiri lebih condong ke British English. Ya. Kenapa saya lebih condong ke British English? Karena pertama kali saya sungguh-sungguh mendalami bahasa Inggris itu ketika saya belajar bahasa Inggris di Malaysia. Ya. Nah, Malaysia acuannya adalah British English. Ya. Itu alasannya. Tapi buku yang kita pakai American English, American published book, ya. And American English is easier, lebih gampang, ya. Peraturannya lebih simple. Kalau penggunaan the boleh 2 kali nggak dalam satu kalimat? Boleh. How far is the sun from the earth? Ya, how far is the sun from the earth? Panggilan Mr. Hendra, teacher or coach or sir or Mr. Nah, kalau di dalam school pada umumnya kita menggunakan Mr. Ya. Tapi ada juga menggunakan sir. Nah,
Apakah boleh menggunakan sir? I don't know. Tapi umumnya menggunakan Mister. Kalau setahu saya, sir itu dipakai hanya di dalam militeri. Dan itu adalah sebuah gelar yang diberikan oleh kerajaan Inggris kepada orang-orang yang telah berjasa. Ya. Jadi umumnya di sekolah internasional menggunakan Mister atau Sir, ya. Tapi kalau pandangan saya, Sir itu lebih mengacu pada militeri, ya. Whom dipakai untuk orang lebih senior? No, not like that, ya. Cara baca 149.9 million atau bisa juga 149.9, ya, 149.9 million kilometer. Coach is used for physical education, enggak juga. Coach itu biasanya untuk trainer, ya, dalam olahraga. Dan ini biasanya panggilan dari luar. Kalau guru tetap biasa dipanggil Mister, ya. Tapi mungkin di negara tertentu punya budaya tertentu menggunakan coach. That one I'm not sure. Kenapa pakai I go on foot? Kenapa bukan with I go with foot? Tadi sudah saya jelaskan. I don't know for sure karena dari sananya seperti itu, ya. Tapi bisa juga karena with itu biasanya untuk sesuatu yang dari luar. Misalnya I go to school with my brother. Ya, dengan my brother itu kan luar. Sedangkan kaki adalah kaki saya sendiri. Jadi I go on foot, ya. Mungkin seperti itu penjelasannya. Oke. Nah, ini nanti akan saya jelaskan nanti. Takutnya waktunya nggak cukup, ya. Kita lanjut dulu. Oke, next. Nah, tadi kembali sebentar, ya. Nah, yang barusan kita pelajari adalah questions using WH and 1H questions, ya. Penggunaan ini untuk bertanya tentang hal-hal yang general, ya, general questions. Nah, kali ini kita akan lihat pemakaian di dalam kelas, ya. Because next time I wish and I hope that you can ask in English, ya. Saya berharap kalau ada pertanyaan bisa menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Examples of question used in the class. Ya, misalnya next time kalau kita sudah masuk dalam pelajaran, ada pertanyaan, what is a noun? Ya, jadi kalau mau chat, excuse me. Nah, misalnya dalam chat mau tanya, noun itu apa, Sir? Nah, Mister berharap
jangan lagi ada seperti itu ya, belajar untuk menggunakan bahasa Inggris ya. For example, what is a noun sir, or Mister, atau apalah terserah ya. Mau panggil Hendra juga boleh. Nah, contoh yang lain, ada vocabulary that you don't understand. Ya, you want to ask. Then you say, what does a book mean? It means asking for the meaning. Ya, ada vocabulary yang ingin ditanyakan. Nah, ini cara menggunakannya. What does a book mean? Jadi jangan lagi bertanya apa artinya buku. Nah, start using English to ask questions, especially for meaning. Ya. And then you can also say what do you mean by adjective. Ya, jadi ini intinya sama. What does a book mean? What do you mean by adjective? Bisa juga artinya sama, bisa juga nggak ngerti. Ya, misalnya ada hal-hal yang kamu nggak ngerti, bisa menggunakan terms ini. What do you mean by adjective? Apa yang kamu maksud dengan adjective? Bisa ditolong dijelaskan nggak? Nah, itu lebih kurang artinya seperti itu ya. Terus, what is the difference between a noun and a verb? Apa bedanya antara kata benda dan kata kerja? Ya, jadi nanti chatnya jangan diusahakan untuk tidak lagi memakai bahasa Indonesia ya. What is the difference between a noun and a verb? Nah, yang kedua adalah when. When do we use present tense? Kapan? Kapan kita menggunakan present tense? Ya, ini contoh-contoh ya. Nah, bisa juga mengatakan when we use present tense. Berarti ini spoken English. Ya, spoken English artinya kita tidak terlalu menggunakan grammar. Ya, kalau tertulis berarti harus formal. Ya, formal English. Formal English it means you have to follow the grammar. Ya, penulisan yang formal harus mengacu pada grammar yang benar. Nah, untuk yang spoken English itu artinya informal, ya. Boleh, but hanya untuk percakapan saja. Ya. Next. Why? Sorry. Why? Mengapa atau reason. Why do we use present tense instead of past tense? Ya. Kenapa kita menggunakan present tense bukannya past tense? Ya. Nah, kembali lagi if you say why we use present tense instead of past tense, boleh tapi spoken English. Ya. Nah, kalau Mister berharap kalau mau belajar langsung belajar yang formal English, ya, formal or formal, ya. Which one do we use? Present tense or past tense? Yang mana yang kita pakai? Present tense atau past tense? Ya, which? Asking for preference. You can also say which one we use. Present tense or past tense. Ya, again, this is spoken English. Ya, karena tidak ada kata do, maka ini menjadi spoken English. And then the last one, how. How do we use future tense? Bagaimana kita menggunakan future tense? If you say how to use past tense, boleh. Tapi, again, this is spoken English. Ya. Oke, materi kita sudah selesai. Kalau ada yang mau bertanya,
Masih ada sisa waktu mungkin sekitar 10 menit ya, Mr. Tony. Silakan, Mbak. Oke, saya mulai dari ini ya. Apakah kita harus membeli buku, Sir? Nggak usah. Ya, sudah di-share oleh Mr. Tony atau ketua kelas. Bisa di-download. Tapi kalau mau beli, terserah, silahkan. Ya, kalau mau beli yang asli ada di Gramet. Kalau mau beli yang biasa-biasa katanya ada di Topet, but I don't know. Ya, saya belum pernah lihat. Mr. Hendra, kalau add untuk alamat biasa pakainya bagaimana? Add dipakai untuk alamat yang lengkap ya. I live at Jalan Sudirman number 2. Ya, ada nama jalan, ada nomor ya. Kalau mau tambah Jakarta boleh. Tapi kalau on hanya untuk nama jalan saja. Kalau in hanya dipakai untuk daerah ya. In Tangerang, in Serpong ya. Sir, mau tanya, tadi ada kalimat how often do you go shopping? Kenapa pakai shopping ya? Nah, nanti ada grammarnya yang akan kita bahas ya. Tapi secara singkat adalah kata go diikuti dengan ing, verb ing atau disebut dengan gerund. Ya, sekilasnya seperti itu. Jadi kata go diikuti dengan verb ing yang disebut dengan gerund. Nah, detailnya nanti pada saatnya kita akan belajar. Kapan kata do dimasukkan dalam pertanyaan? Ini juga akan kita pelajari nanti ya, tapi singkatnya do dipakai kalau itu adalah kata kerja ya. Nah, kata kerja sendiri ada beberapa macam. But we are not going to discuss that today or tonight ya, because we don't have enough time. And it is tadi ada yang tanya kalau menyimpang apa? Nah, sekalian saya jawab out of topic. If you ask that questions, it is out of topic, di luar topik kita ya, out of topic, di luar topik kita. What is the difference atau what are the difference ya, tergantung. Kalau jawabannya hanya satu, pakai is. Tapi kalau jawabannya banyak, what are ya. Ini ya, menyimpang bahasa Inggrisnya apa? Out of topic. Jangan dustai, don't lie to me. Ya, don't lie to me. Apakah harus membeli buku? Tidak harus. Boleh download ya. Kenapa nggak pakai buku bahasa Inggris British aja, Sir? Persoalannya untuk download buku yang gratis itu lebih gampang dapat yang Amerika. What does the book mean?
Kenapa pakai does? Kenapa tidak is? Kalau is, what is the meaning? Ya, what is the meaning of the book? Mr. Hendra, yang dimaksud dengan spoken. Spoken artinya percakapan sehari-hari. Misalnya hijau, kita bilang ijo. Ya. Why we use do or not do? Ini saya nggak ngerti ya pertanyaannya apa, jadi saya skip. Kenapa how many sugar do you have menggunakan do? Nah, nanti ada sesinya kita akan belajar ya. Kenapa do? Kapan menggunakan do? Kapan menggunakan does? Kapan menggunakan did? Ya, kapan menggunakan is? Kapan menggunakan are? Ya, nanti ada saatnya kita akan belajar. Spoken English, yes. Conversation, percakapan sehari-hari. Kalau di Grammar Book harganya berapa? Untuk yang Betty Azhar, yang Fundamentals bisa di atas 300.000 kalau asli ya. Nah, ini juga ya nanti akan dijelaskan. Do, does, did, is, am, are. Nanti akan kita jelasin ya. Next lesson. Spoken English is not the same with broken English ya. Spoken English itu artinya masih bisa diterima. Sedangkan broken English artinya not following the grammar atau acakadul ya. Bisa juga Indonesian translate English. Bahasa yang ditranslate dari Indonesia ke Inggris. Give example questions duration. Nah, tadi saya udah kasih contoh. For example, how long is the English class? How long is the English class? Durasi. It is 1 hour. Ya, durasi kelas ini berapa lama? 1 jam. How long you get there? Nah, this is spoken English ya. How long do you get there? Spoken sama slang itu beda ya. Slang itu ya kayak kita mungkin gua, elu ya, itu slang. Artinya tidak ada dalam kamus. Sedangkan spoken English itu masih ada dalam kamus tapi tidak mengacu pada grammar yang tepat ya. Oke, I think that's all for today. Saya udah jawab semua nih pertanyaan. Sudah cukup ya. Nanti wait a minute. Stop sharing. Hari Rabu kita akan menggunakan buku yang kemarin sudah saya share ya. Jadi akan ada 3 buku. Buku pertama yang kemarin saya share di download. Nanti kita akan bahas apa aja. Terus kita akan ikutin satu persatu ya. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for attending the class. I hope that you learn something and you enjoy the class. Mr. Tony, sudah? Ya, oke. Thank you, Mr. Hendra, untuk malam hari ini. Sahabat kelas, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu ya. Untuk e-book sudah saya bagikan di ruang kelas ya. Untuk yang baru bergabung silakan cek ya. Yang mau beli bukunya langsung ada di Shopee juga udah dikasih linknya. Kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa, ada di e-booknya ya. Silakan di download. Oke, Mr. Hendra, thank you. Banyak banget. Thank you, Mr.
Thank you, Mr. Hendra. Thank you, Sir Hendra. Thank you, Sir Tony. Thank you. Thank you. Thank you.